Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muhajiru man hajara ma nahallahu an. Yang kita muliakan Bapak pengurus masjid Siddiq Abada, rasanya artinya jujur selama-lamanya. Yang dihormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, pertama niniak mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jopusako, putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, baure cakam katanah jauh tahun jam kapitalo, panuahlah bumi di rumpunnya, batangnya tampak basanda, ureknya tampak baselo, daun bakeh balinduang kapanasan, tampak bataduah kaujanan, kapai tampak batanyo, kapulang tampak babarito. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, Sumara anjuang paranginan, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka Sarugo, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, panyambui tamu tengah rumah. Sabalun kami alek bararak tibo, tamu bararak datang, saruk di laman lah disapu, bananti jo pintu nanta boka, sarato lapiak nanta kambang, langkok juadah nan katangah, nan pertamu tadi gulai pitulo jo ikan panggang. Kemudian tuan rumah mempersilakan kami makan. Tali kai panjang 9, urang mamapeh hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo,
ambil air, basuhlah tangan, makanlah nasi nan taedang, abihan ikan kasih kuenya. Ayo ambil abian saja. Alhamdulillah tinggal tulang misalnya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang menjamu kami makan tadi, pertama berkah rezekinya, kedua sakinah mawaddah dengan suaminya, ketiga saleh dan salehah anaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan seluruh masyarakat yang terlibat memuliakan kami datang ke desa Tandun, kecamatan Tandun ini. Semoga semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah 3 hari saya dengan hari ini safari dakwah di Kabupaten Rokan Hulu. Dimulai dari Kunto Darussalam, masjid antik dari kayu rangeh. Itulah hebatnya orang Rokan Hulu. Kayu rangeh itu gatahnya gatah pak, tapi nyobuean kapapan musaji rancak. Nama desanya Kota Lamo. Alhamdulillah, walaupun hari hujan, orang rami datang di sini. Sudah tu dapat lo makan. Atu mangko Ustaz ko Sultan Saripado tinggi paruiknya dari dado. Karena makan ke makan. Kama mengaji di bawah orang makan. Itulah bundo kanduang nan memasak untuk awak tiap hari pak. Maka mohon kapak jangan ditinggal-tinggalan beliau kecuali apa mati. Ya kan? Jangan ditinggal-tinggal. Ibu awak, bundo kanduang nan melayakan awak, bundo kanduang bini awak, bundo kanduang anak gadis awak. Dia calon-calon bundo, maka kita muliakanlah ibu-ibu ini karena Allah memuliakannya. Walaupun ini tidak hadis, tapi ada orang mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu bukan hadis, bukan ayat. Katanya surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Mungkin ini sindiran. Anak yang tidak durhaka kepada ibunya akan masuk surga. Ini kata sindiran. Di negari awakku kan banyak sindir. Samojo kantui, nanyo tembak di kantui itu lantai pak, pinang kanai duang. Itu sindiran namanya. Tadi Pak Desa menyebut bahwa masyarakat Tandun ini bermacam-macam suku. Ada dari Jawa, ada Mandailing, mungkin ada Batak, ada Aceh, ada Minangkabau. Itu semuanya terjadi keragaman dalam persatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu juga di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Sumatera Barat juga ada begini pak. Di mana? Ada namanya dahulu Kabupaten Sawah Lunto Sijunjuang. Itu sangat luas pak. Kemudian Pak Harto ketika itu bertanya kepada Gubernur Sumatera Barat. Beliau orang Piaman, maka disebut Ajo Agun. Nama beliau Profesor Harun Zain yang berasal dari Rektor Unan. Kemudian beliau jadi gubernur dan itu membangkit Batang Tarandam. Kenapa? Sumatera Barat hancur jalan, hancur ekonomi setelah perang saudara namanya PRRI. Setelah itu PKI memberontak pula. Sampai Pak Harun itu berjalan seluruh Sumatera Barat per mobil dinas yang baru patah karena masuk lubang.
Jadi Pak Harun tu tubuhnya pendek Pak, piakanya panjang. Ada orang tinggi pi pandai. Ini bapak-bapak ibu. Iya kan? Beliau pendek tapi cerdas. Pak Harun tu. Apa kata Pak Soeharto? Pak Harun, ada enggak kecamatan yang luas di Sumatera Barat itu? Ada. Maka dibagi 3 Pak. Pertama, Kota Sawah Lunto, yang dahulunya Sawah Lunto Si Junjung. Kemudian yang kedua Kabupaten Si Junjung. Yang ketiga Kabupaten Darmasraya. Kenapa begitu? Karena ada 2 suku di sana. Pertama Jawa, kedua Minang. Maka dinamakanlah Damasraya, Uda dan Mas. Itu dia. Supaya lidah ini jangan kelu, ditambah dengan R, Darmas Raya. Saya kalau ngaji ke Rimbo Panjang, ngaji ke Rimbo Bujang, ngaji ke Sungai Dareh, ngaji ke Abai Siat, itu pengurus-pengurus masjid kebanyakan di sana adalah saudara kita dari Pulau Jawa. Mereka sama dengan orang sini, mereka berkebun karet dan sawit. Jadi wirid ambo nanti goari di Sikogo diperakarsai oleh ketua gerakan subuh berjamaah, tinggal beliau di Ujung Batu, namanya Pak Joni, Pak Haji Joni. Beliau kini di hadapan ambo bana duduk pakai kupiah putih dan pakai baju gamis. Inyo orang Sumando ambo di Sumatera Barat, karenanya babini ke kampung ambo Kabupaten Tanah Data. Tapi kironyo inyo orang Sumando niniak mama. Nyo ado ampe orang Sumando ke apa? Nan rancak cik ko konyo orang Sumando niniak mama. Ado jo orang Sumando, tapi orang Sumando langau hijau. Sudah henggoknya di kotoran tu henggok lo nyo kalote. Orang Badun sana pacah sajaknya jadi orang Sumando sinan. Ada ndak ditandun kau? Tu orang Sumando langau hijau tu. Nan ketiga orang Sumando lapik buruk. Itu tengah hari, siang, pagi, malam lalu je bini je. Pamalih ke sawah, pamalih ke parak sawit. Iya kan? Turang Sumando lapik buruk namanya. Mauli bini segerajo. Iya kan? Nan ketiga orang Sumando, nan kampe orang Sumando kutu dapur. Iya kan? Maka tu pagi-pagi lah itu ditunggu. Iya kan? Atau batangka saja ini. Aiko konyo na orang Sumando ni niat nyo japui mama rumahnya untuk mengaji ke Padang. Abi konyo antah lo kama ka dicari orang Sumando serpoi ko. Itulah orang Sumando ni niat mama. Tapi di Payokumbuh nyo tambah cek le Pak. Orang Sumando masuk lukah. Lai tahu lukah? Atau untuk penangkok balui tu. Kalau balui tu kan licin tu Pak. Tapi kalau dapat masuk lukah, le bisa jonyo keluar. Indak. Asiana orang Sumando masuk lukah ko, ikolah orang Sumando nan takui di bini. Sajaknya babini ndak ada cek celiak ranggai. Piti habis dek bini saya. Ada siko ndak? Kalau ada ubahlah perangai lah. Sebab orang tua itu yang melahirkan kita, dia yang mendidik kita, dia yang membesarkan kita. Kita adalah bahagian dari darah dagingnya. Ketika kita lahir, apa anak bu laki-laki? Ba anak laki-laki itu bu ibarat cincin jari manis pamenan ayah jo bundonyo, pambangki batang tarandam, papuih malu di kaniang, pembela gaek kok tuo. Jadi kalau ada apa nalah jadi orang Sumando masuk lukah tu sudah mengaji kok caliak lah orang gaek. Salambek-lambeknya pagi besok.
Ya tu orang pak. Dek takut je bini ko rancak. Ya kan? Malih meninggal. Nyo agi balanjo kerenggai nyo kecek bini nyo ko. Apa bini salah mak udah tu. Ini perempuan tidak beres ini. Nanti dia akan mendapat balasan dari Allah. Salah satu anaknya akan seperti itu pula. Jadi apa yang kita tanam pasti itu tumbuh. Mudah-mudahan Pak Joni kau panjang umurnya. Kemudian sawitnya subur saya. Tu sumandonyo konyo japui yo mengaji. Sesudah tu bapak-bapak para jamaah kekalnya jo orang kampung ambo. Sakinah mawaddah warahmah. Ba mangko baitu bana ustaz kabalio boleh nyo japui yo ambo balik. Ini bapak kan. Ya kan. Lai sehat siapa pak ibu. Ba mangko ba macam-macam suku tu tinggal di suatu kampung. Sebab orang kita ini mayoritas beragama Islam, Pak. Dan mereka sangat tahu orang yang berhasil itu orang yang mau hijrah. Orang yang meninggal kampungnya. Orang kalau di kampungnya setaruh di bawah ketiak amak jopaknya, tu ndak tumbuh akarnya dah. Ya kan? Makanya orang yang mau meninggalkan kampung, istilah orang Minang marantau. Babuwe lo pantunnya di orang Minang tu. Karatau madang di ulu, babuah babungo balun. Marantau lah bujang dahulu di rumah kerajo balun. Ada yang buang amalkan itu, walaupun merantau dake. Di mana kampung Pak Ustaz? Di Baso. Di mana merantau? Di Padang. Manga ke Padang tu dapat kerajo di PT Semen Padang. Kalau ambo aniang saya di Baso taruh ile dapat kerajo sinan. Enggak. Jadi kalau ada anak ibu ingin pergi ke kota lain, ingin pergi ke provinsi lain, ingin pergi ke benua lain, izinkan saja. Apa keuntungannya? Nasibnya bisa berubah, kita bisa berkunjung ke sana. Udah mbak pak, anaknya dapat kerja di Jepang, ya kan? Lampai kalinya ke Jepang. Masuk ketek dari janjang ke rumah, dari janjang ke rumah saja. Kini tiuk sawanta ke Jepang. Anaknya tu berhasil sinan. Mangkot taragaknya jo ayahnya, inyo ndak boleh pulang tiuk sawanta. Jepang ko disiplin. Apanya ko senyo pasanan. Sehinggalah pandai lo udah ambo tu sebagian bahasa Jepang. Korewa nadeska. Ya kan? Gedomo arigato gozaimasu masta. Pandai. Komen kudasai. Jadi kaum muslimin hijrah atau merantau atau pindah itu semuanya akan merubah keadaan. Tapi pindah nama dia itu pak. Ada juga orang hijrah ko pak. Nyo tinggal bini lama, nyo bini lejek lain. Bini nyo nandi kunto nyo tinggal, atau nyo bini ketandun ko. Anak salapan sinan. Siko ndak ada anak do. Hanya ndak pulang-pulang ke kunto tu lain. Ndak nyo lagi balanjo istrinya, ndak nyo lagi balanjo anaknya. Nan mode itu tu lain tahu pak. Atau apa ayam? Ayam kalaulah maram istrinya pak, itu ndak ada pulang-pulang mantam melanjo tu dah. Kutikonyo kanayati kayam batino konyo greseh dari. Cer. Ada pek jaguang cek. Kokak. Ayam matino ko mencari ayam jantan ko ganteng bagian sebadan ndak melapor ke Pak Kuah. Akhirnya batalu lai sayang laki Jawa lai melaki maram. Bang ko ndak nyo cali di ayam jantan bininya kalau lah maram Ustaz. Ayam maram ko pertamu bulu lah tangga. Badallah barang suakurui.
amo bertambah banyak, ndak ketuju dinyolai. Sampai mana teh ndak pernah nyo gacaliek gak sekali jo. Lah sampai mana teh anak 20 ekor keluar dari talue, lah pandai lo anaknya mengakeh, kemudian basobok di simpang Rantau Berangin. Ya, suaminya kok, bang, lala mona bang tak pulang bang, ambo tak mendandam ke bang, pulanglah abang balik. Anak abang gagah-gagah 20 ekor. Kita kakehan anak ko berdua yo bang. Kecik ayam jantan ko. Janta lado lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo manjo juo, dia udahlah babini cie lai. Yo kurang aja ayam jantan ko. Ada enggak orang nak meniru itu? Orang atau apa ayam? Itu hijrahnya namanya tuh. Hijrah dari rumah bini lama ke bini. Jadi hijrah itu yang berubah kepada yang baik. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, Rasulullah kan begitu. Nah, itulah ayat yang dibaca oleh imam tadi. Ya kan? Bulan-bulan haram itu mana saja. Di bulan-bulan itulah bulan-bulan yang ada dalam Islam, maka akhirnya bulan itu dilengkapi dengan tahun. Karena hijrah Rasul itu berhasil, maka dinamakanlah tahun Islam itu tahun Hijriyah. Jadi bertolak nama tahun Hijriyah ini karena Islam itu mulai maju, Islam itu mulai merambah ke negara-negara lain, dan Islam itu sampai ke negara kita Indonesia ini setelah Nabi hijrah. Makanya Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang mau hijrah dari kita, biarkan saja. Tandonyo akanya lah jalan. Kinci-kinciannya balenong kecil orang Padang. Utaknya utak minyak. Ya kan? Utak minyak tu bah Ustaz, kalau dia ngeknya jalan. Nambedo dapet dawa anak utak talue. Dia ngeken bakunya. Ya kan? Jadi kalau ada anak ingin meninggalkan kampung, jangan ditahan. Nah, jangan pai lo lai merantau. Di rumah banyak sawah awak, di rumah banyak kebun awak, di rumah banyak ternak awak. Ya kan? Kain kau itu melawan dunia orang di kampung ini bagi kami. Jangan. Kaum muslimin, Bapak Profesor B.J. Habibie, kenapa dia sampai sebagai tenaga teknik yang andal di Jerman membuat kapal terbang? Karena ayahnya berpikiran maju. Dia ke sana ke sini hijrah, bukan ke Jerman saja. Ya kan? Tapi apa? Dalam menuntut ilmu, dan otaknya pintar. Dan dia tidak ada membuang-buang waktu. Itulah Profesor B.J. Habibie. Bapak Ibu, di sini kan banyak kebun, tapi ada enggak di Rokan Hulu ini sawah? Ada. Bapak-bapak, padi ketika dia mau berbuah, apakah masih dibiarkan di tempat semainya? Tidak, Pak. Mula-mula bibitnya itu disemai, kemudian sawah digarap. Kalau di kampung Ambo di Baso, menggarap sawah pertama itu namanya marabahan. Sudah tu diberasihin pamatang, dimasukkan air, dibajak lo balik, tu memacah. Alah seminggu jadi lunau, manlului pamatang supaya airnya tahan.
lah sudah dinaikkan pematang, baniah lah tinggi, dibancau, sudah dibancau disikik, sudah disikik ditundo lah data sawah tu. Dialih lah baniah di pesamayan tadi ke dalam sawah. Di sawah tu tak maju dah Pak, Bu, mundur. Ya kan? Setelah benih tadi dialihkan dari pesamayan ke sawah yang telah dipupuk tadi, baru dia besar, kemudian tumbuh perutnya, kemudian terbit, kemudian dia begitu saja ke atas. Setelah berisi dia tunduk, dari muda kuning, dari kuning masak, setelah masak dipanen. Jadi baniah dianjak dari pesemayan ke sawah, baru nyoba buah. Sedangkan itu layado jo nanampo le Pak. Ya kan? Padi ampo tu Pak ndak bisa tunduk ke bawah karena isinya ndak ada. Nyo mencerongak sekelangi. Dia bangga ini, saya tinggi semampai, kamu itu pendek dan bongkok, katanya kepada padi berisi. Ketika orang memanen, dipotong, dia ikut. Dilambui, nyo ikut. Diangin, baru nyo tahu. Karena isinya dia tidak ada, dia terbang keluar. Padi yang berisi tadi jatuh ke lapiak. Dari lapiak masuk ke karuang. Dari karuang dibawa ke iler, dijamur, ditumbuk jadi bareh. Bareh tadi ditanak jo pandan, baun pandan nasi tadi. Kambang bunga limau dimakan jo sembalado, jo ikan bakar tadi sangat enak. Nan padi ampo tadi bau jan bapaneh sedalam sawah Bu. Nyolapen ni orang itiak ke dalam dia itiak tak lama. Begitu isi tak ada. Orang ke sawah lo balik. Nyobakalah padi ampo ko samo jo jarami. Saat itulah dia meratap dan berpantun. Apa ratapannya? Lapeh nandari pasar baso, anda menjalang simpang canduang, kakida ke pendakian, malang bana jadi padi ampo, niek nak samo masuk karuang di sisi angin di tampian. Jadi hidup di dunia ko jangan ditiru padi ampo, mencerongak sekateh doa, tata ruang kaki berjalan. Kalau padi berisi dia runduk ke bawah, makin berisi makin runduk. Inilah yang akan dipakai. Ya kan? Kita bisa ditempa seperti itu kalau kita mau kaum muslimin hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ya kan? Makanya orang Piaman menyebut hijrah di zaman Rasul itu membawa keberuntungan bagi Islam. Maka disebutlah dalam bahasa Piamannya al-hijrah, starting point the Islamic of era. Itu bahasa Piaman. Ya kan? Hijrah itu adalah titik start awal kemenangan bagi agama Islam. Sekarang kita sudah hijrah di bulan Muharram ke bulan Safar. Kita adakan tabligh akbar. Dengan adanya yang begini ada perubahan. Ya kan? Tahun hijrah dulu belum ada masjid di sini. Ada saja tangan-tangan dermawan yang membuat masjid. Itu namanya hijrah kepada yang baik. Tapi kalau masjid dibuka, dibangun di sana tempat disko, tempat konser, itu namanya kalah. Ya kan? Dahulunya rumah ibadat tidak ada, bertambah bulan rumah ibadah dengan bertambahnya penduduk. Siapa yang membangun rumah ibadah dengan semangat bi anfusihim wa amwalihim, membangun rumah Allah ini dengan diri dan harta,
mereka itu akan menjadi orang yang menang dan orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Kalau ada bapak dakwah wisata ke Padang, sekali-sekali Pak Yoni bawa jamaah ini dakwah wisata, iya kan, pergi dengan mobil perawisata itu C kecamatan C, ya berapa bisa kita manage lah, pergi kita berkunjung kita ke masjid-masjid indah itu, ya kan. Kalau dapat ke masjid yang di Jogja Jokokarian itu, ini masjid hilang motor jamaah di sana apa? Diganti oleh pengurus. Siko baju imam lah cabiak kuduanya, tak nyobalian di pengurus. Itu di Sumatera Barat. Di masjid Joko Karian tu hilang onda jamaah, ndak onda pengurus gitu, diganti oleh pengurus. Kenapa? Karena pengurus itu, ya kan, memulangkan uang umat kepada umat. Jadi orang-orang kaya, para donatur di sana ringan saja menyumbangkan hartanya. Musafir tidak ada uang, singgah di sana, dikasih makan, dikasih tidur, dikasih uang untuk pulang. Nantaknya carian ni musajid Joko Karian tu bini saja. Lupa ambo bini tu nyo carian bini ndak ada. Selain dari itu semuanya dilayani. Ya kan? Jadi tangan-tangan dermawan itu digerakkan oleh Allah kalau pengurusnya siddiq abada. Ya, jujur selamanya. Aduh pengurus kau Pak disuruh menjalankan celengan, ya kan? Anak kadang-kadang masuk sakunya tu di Padang nak sekot. Masuk kereta 100 itu hanya suruh kau. Adalah pengurus kau dapat pitih dekat tidiang tu masuk engkau plastik hanya tong di rumahnya. Ini tidak siddiq abada namanya. Tidak ada lagi bapak-bapak kaum muslimin sailok jujur dalam hidup kau Pak. Ada di zaman dulu seorang anak namanya Muttaqin, namanya saja indah. Kemudian setelah bapak dan ibunya meninggal, ya kan, dia pergi merantau, hijrah. Ibunya berpesan, kullalahmin nabata haramun fannaru aulabihi. Itu hadis Nabi Pak. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Jadi jangan dimakan makanan yang dibeli dengan uang haram. Kalaulah telanjur kami dulu Bapak Ustaz, ya kan, tobat. Selalu nangok tiba siko diampunkan di Allah. Ya kan? Karena kita tidak sama dengan Nabi. Tidak sama dengan Nabi kita ini Pak. Pasti ada berdosa. Kalau terlanjur minta ampun, tapi jangan dibikin lagi. Kata ibu Muttaqin ini kepadanya, jangankan mencuri nak, barang dapat di jalan saja itu tidak punya kita. Jangan dimakan apa saja yang dapat di jalan. Kalau uang dapat, kemudian umumkan di masjid selama sebulan. Siapa yang dapat dompet, bawa ke musajid, tiap hari waktu salat, umumkan. Kami, masyarakat kami mendapatkan sebuah dompet isinya 3 juta. Kalau ada yang merasa kehilangan, datang kepada kami dengan bukti-bukti yang jelas. Si anak punya dompet Pak, pastinya tahu ciri-ciri dompetnya. Barang dapat tidak boleh diambil. Tapi Muttaqin ini karena perutnya sangat lapar, ya kan, ada buah dia geletak di jalan. Di dalam Quran namanya buah tin. Dia pungut.
Ya kan, karena terlampau lapar, orang Minang mengecean lapa takaca mamang tarabo. Ndak takana lai. Dek terlampau lapar, ada barang makanan dapet nyo barasihan nyo makan. Setelah masuk ke perutnya, dia melihat-lihat ke atas di kebun. Ternyata kebun itu kebun tin. Banyak buah tin itu. Apa kata mutakin? Ya Allah, ternyata buah yang tergeletak di jalan ini jatuh dari batangnya. Ini punya orang lain, tidak punya saya. Tapi sudah masuk ke perut saya, ya Allah. Selama ini belum pernah yang haram masuk perut saya. Ada mutakin nang kini ada selahnya dia Pak. Kok masuk nan haram tu sanjo perak siang kanyo keluar balik. Ya kan? Nan keluar tu ampasnya, gizinya, proteinnya jadi darah daging. Dia naik ke atas kebun itu. Ada bertemu orang di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nama ambo mutakin Pak. Tadi di jalan basuh dan ambo buah tin. Dek parui ambo talampau lapa, lambo makan buah tin tu. Kironyo buah tin ko jatuh dari batangnya di kabun ko Pak. Berarti ndak punya ambo. Satiok parui nan diisi jonan haram narako tampeknya. Hanya cerita dia jijoni kambo asawit ko adolo ninja na mencilok. Kira-kira kejadian dalam paruiknya tu. Orang nak menanam sawit sampai tahun mangko berbuah lama zenyo mambil. Kalau ada nak jadi ninja ko berhenti lalai. Itu kerajaan tak beres. Nyo pasti awak dakik-dakik siko jo. Tak mungkin orang Sumatera Barat jadi ninja siko. Ya tak? Lai terang ada Pak dong. Itu. Ya kan? Tak mungkin orang jauh. Maliang bapinjurui, darah bapaninjau. Nan dakik basi tingkik, nan dalam basi salam. Pasti orang dekat itu juga yang mencuri sawit itu. Wah kira-kira kareh nak kaji. Kalau mencilok itu ndak kareh kaji. Itu orang nak mencilok itu nan salah. Kalau dikaji orang korupsi jadi agen togel, jadi bandar narkoba, ikan itu disampaikan itu ndak salah. Nan salah tu orang nak melakukan itu. Lebih-lebih kalau nak melakukan tu oknum, nan harus mengamankan negari. Tapi nyo nan babuai itu. Ikon tak tanggung-tanggung dosanya ke Pak. Sedangkan nama masjid kita ini Siddiq Abada. Dembo nama musajid, saya kaji nama sampen. Sebab namanya barik ke. Iya kan? Nah, kok ada pengurus mencilok pitih kok salah nak kok. Iya kan? Salah mana? Ibu bapak, kece orang nan di dalam kabun tadi, maaf yo nak, apa tukang barasihan kabun ko sikonya nak, indah apa punyo doh, jadi ndak berhak apa magih maaf ananda doh. Jujur lo ndak tukang kabun tadi? Kalau awak tukang kebun ndak terus kan dapet di jalan jang tadi. Kok lapar baru ambil leceh orang punyo jauh dari siko, ndak ketahunya dah. Nang kadiagihan tu punyo awak, ni terang ada ji tu. Lain. Jam punyo orang dan diagihan ke orang lain. Iya kan? Di mana orang punyo ko Pak kecek mutakin ko. Orang punyo ko jauh nak beliau tu raja beliau. Raja itu sangat baik dan sangat adil. Bara jauhnya dari siko Pak 6 bulan berjalan kaki mangko sampai. Kutiko tu alunado travel, alunado grab, ya kan? Alunado gojek. Kalau awak mutakin Pak 6 bulan dengan berjalan.
Nanda makan dak lo bacilok lo dapik sini jalan. Habis hari macam kau masuk neraka nanti kan dak ada seorang. Itu kesimpulan dia ambil. Di Indonesia kau pak, ambo alunado mencari orang korupsi dan minta maaf melalui TV. Korea kan banyak orang ateis tu pak, iya kan? Keluarnya di penjara, tagak di muka TV, nyo minta maaf ke rakyatnya. Di Indonesia kok dia ada lagu maju tak gentar pak, nyo maju taruh korupsi itu, tak gentar. Pitih COVID di Maliang. Nah ini bapak-bapak ini. Ini orang keterlaluan nih. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Mutakin ini memang anak luar biasa. Pergi dia jalan 6 bulan makanya sampai. Tapi di sepanjang jalan dia memberanikan diri meminta makanan kepada orang lain, sekedarnya untuk mengisi perut. Tidak mau dia ngambil saja, karena satu makanan yang haram itu sudah mengganggu jiwanya. Di orang lah bertumpuk-tumpuk makanan haram, tidak bahasa dia perasaan. Jadi begal, jadi perampok, jadi pencuri, yang haram saja. 6 bulan datanglah dia di gerbang kerajaan raja yang adil dan baik tadi. Melapor dia ke Satpam. Rupanya Satpam itu juga baik. Apa kabar adik? Saya ingin bertemu dengan raja pak. Boleh enggak? Boleh, mari saya antar. Berhadapan dengan raja, singkat cerita, apa maksud Ananda untuk menemui saya, kata raja tadi. Saya berangkat dari rumah pak, saya anak yatim piatu. Yang akan saya makan nggak ada lagi. Bertemulah di jalan buah tin. Saya makan setelah saya bersihkan. Ternyata buah tin itu berasal dari batang tin di kebun bapak yang jatuh ke bawah. Berarti itu tidak punya saya. Kata Rasulullah, kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabih. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Pak, baru kali ini yang haram masuk perut saya. Disebabkan itu saya akan masuk neraka pak. Maafkan saya. Raja tadi menangis pak, tapi dia membelakang. Tidak diperlihatkannya wajah sedihnya kepada Mutakin tadi. Ya Allah, sudah 70 umur saya, belum ada saya menemukan orang sejujur ini. Mendapatkan buah yang tergeletak di jalan. Sampai 6 bulan dia berjalan ke sini, hanya minta maaf untuk itu. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk mengangkat anak ini jadi anak angkat saya. Akan saya pelihara dia, akan saya suruh dia belajar. Tapi dalam hatinya, di luar dibentaknya Mutakin tadi. Wah, ang samo separuh ang jawab Joas bak rokok, puntuang samsu masuk, puntuang sampurna masuk, daun nipah masuk, daun nano masuk, sarok masuk, samo paruyang joas bak rokok. Lajaleh barang dapik ang lantaan saja. Indah ang tanyo dulu siap punyo. Ambo ndak bisa magiah maaf waang, kecuali waang bahasa dio jadi budak ambo setahun. Itu di mulutnya, di hatinya dia sedih dan tertarik kepada anak itu. Pak, 10 tahun kata bapak jadi budak bapak, saya bersedia. Asalkan buah tin yang saya makan tadi bapak maafkan. Lah ya do kira-kira orang sejujur tu ditandun kok. Ini tak.
Ini diceritakan untuk ditiru, Pak. Iya kan? Tak sekadar didengar tu. Iya kan? Pengajian tu amalkan. Dek ustaz menyampaikan begitu pula. Jangan serupa suluh batuang, orang tarang awak kalam. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkannya. Itu resiko untuk seorang ustaz yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Iyo jadi budaknya sinan bu, ndak. Inyo kemeresek kerajo, nyo tagahan dek pembantu lain. Jadi manga kerajo ambo dah, ambo jadi pembantu siko kecek rajo, waang di pustaka tu beraja. Baca segala buku di sana. Itu sudah disiapkan oleh raja baju untuk pakaian bersalinmu. Setelah makan minum, engkau diwajibkan membaca seluruh buku itu. Kalau kamu letih, sudah salat tidur. Jago lalu makan. Itu segerajonya. Apa katanya dalam hatinya? Ya Allah, raja itu nyebut saya jadi pembantu, jadi budak. Ternyata jadi anak kesayangan saya di sini. Ujian apa lagi yang datang kepada saya, ya Allah? Inilah mutakin ini, Pak. Sudah setahun jadi budak, ya kan? Ndak kana jadinya buah tin tadi. Nyo turui rajo ke. Pak, yo kecek rajo. Kecek apa? Ambo jadi budak. Kira ambo jadi anak apa? Nanti sanangan di siko. Dia gihlo ilmu disiplin supaya membaca buku sadonya. Tapi hati ambo alun sanang le Pak. Anan alun sanang kecek rajo tu. Buah tin nan ambo makan sari. Kan alun apa maafkan kesalahan ambo le. Kinilah setahun ke maaf Pak. Maafkanlah ambo supaya ambo jangan masuk neraka nanti. Menangis rajo tu. Bangko menangis Pak. Kamu saya maafkan sekarang. Tapi ambo minta tolong lo kawaang nak. Ana bisa ambo tolong Pak. Ambo punya anak gadis cacat. Matonyo buto, tangannya kompong, kakinya lumpuh. Lah banyak laki-laki yang mau lamar untuk jadi suaminya, ndak ada nanamu orang tak. Mutakin supaya anak mau bersuami juga nikahi anak mau di walaupun dia cacat. Pucik mutakin ke jalan apa? Balu orang nak pandai berjalan dari nikah itu. Ya kan? Tangan kompong, mata buto, telinga pakak. Ya kan? Tapi jangan cameh dulu, nak caliaklah dulu. Saya izinkan kamu membuka tabir kamarnya, tapi jangan masuk ke dalam. Caliaklah. Nyoboka tabir kamar anak gadisnya. Kiro anak gadis tu ndak ada anak gadis serancak tu ditandun kono. Iyo bana rancak. Ba rancaknya pipinya pauh dilayang. Bibi tipi hasam sauleh. Hidungnya coda suntungga, bulu mato samui baririang, dagunya labah tagantuang, pajalanan siganjua luluh, tumiknya cota luo buruang, batihnya bak parui padi, padopai surui nalabiah, alu tataruang patah tigo, samui tapi jak indak mati. Itu kriteria anak gadis rancak menurut bahasa Minang. Tapi kalau itu dicari bini kriterianya, ndak kabar bini yang sampai mati dah. Nyo ada senang kurang, ya kan? Ada senang kurang. Jadilah seimbang jo awak Allah tu, ya kan? Kalau itu kriterianya barek mana, ndak kabar suo tu. Ada anak gadis ko rancak, pinyo takui membuka gigi ketika lungga. Ala tumbuh lo gigi celai laba lampih giginya tu.
Tiok galak nyo tahan bibir aja tangan dah. Sebab itu gigi lama tu tersumbu keluar. Itu. Ada secacik. Ya kan? Kaum muslimin lama mutakin tapana mencelik. Bam ko tapana na mencelik ambo kecik anak gadis tadi. Ayah menyebut tadi kamu lumpuh, tidak berkaki. Tanganmu kompong, potong, putih, tidak bertangan. Engkau dikatakan bisu dan pakak, mata engkau buta. Ternyata kamu sangat cantik. Apa kata anak gadis tadi? Bang Mutakin, leba bang. Ibu bapa ke suami? Ya. Sesuai je kebiasaan awak. Kalau orang gaya embo enam padusi, di siku tino namanya. Di kami nan tino tu ayam. Ayam betino. Ya kan? Ayo lain bahasa sedikit. Ya kan? Orang gaya embo enam padusi itu kaya embo pak, ndak ada bauda, ndak ada bauan, ndak ada baju. Lah masak nasi tu, oi, makan aja. Itu saja. Oh, lah masak nasi je ya embo. Alah. Kapai beralik itu je. Oi, nak jadi pi beralik aja. Oi, tapi ndak pernah carai. Orang kini bapa pi mami bersuami, hati kuari carai. Papi, ya mam. Saya dikatakan lumpuh. Kaki saya ini tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Mata saya dikatakan buta. Mata saya selalu baca Quran, tidak membaca gambar porno. Telinga saya peka. Saya tidak pernah mendengarkan gibah dan gunjingan. Mata saya, tangan saya putus. Tangan ini tidak pernah mengambil hak orang lain. Mutakin, sebenarnya banyak anak muda yang melamar saya. Ganteng-ganteng, tapi tidak sejujur kamu, Mutakin. Kamu sudah makan buah tin, jadi budak setahun, 6 bulan berjalan kaki ke sana, ke sini. Kamu mau untuk minta maaf supaya direlakan memakan buah tin yang tergeletak di jalan tadi. Engkau satu-satunya yang sangat jujur saya lihat. Mutakin, terimalah lamaran ayah saya. Nyoba pantun dia anaknya kok. Pantun nyoba suara ndak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Katanya kamu takin Sultan Saidi Padang Taro nan bapara karimbo mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nan dari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo baolah tompang ameh lancuang niat nak samo jadi pijin untuk dipakai salamonyo. Ambulang melihat yo. Jalan lo nak. Sultan Saidi Padang Taro bapara karimbo mancuang pandai menanam bijo rumin tampak nan dari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo baolah tompang ameh lancuang. Ameh lancuang tu tembago pak. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Kecil anak gadis tadi kok jo bahasa Minangnya jo bahasa Arab mengecek. Nyoba leh lo pantun kodek Mutakin. Ya kan? Jo bahasa Arab lo indak lo dapat di den. Kita pindah lo ke bahasa Minang. Kata Mutakin, kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tapi, sampailah juo ke Subarang. Pandai bana adik menembak indak jo piluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncangnya dia.
Basobok nak kelorok. Basobok. Itulah bisa dinikahan tu. Lai samona namu. Iku awak senam payah mapuan. Nak gadis ku acuh saja awak. Bahkan nikah je. 6 bulan berjalan. 1 tahun jadi budak rajo. Kini nyo suruh lo menikahi anaknya. Sedangkan nambo bansek untuk pembayar mahar selak doro. Itu na nambo manuangan sikot. Nyo boka cadarnya dia nak gadis tadi. Jo topinya. Lalu itu sekecil mutakin. Bang, pulanglah ke rumah. Kita segera menikah. Ya kan? Tak apa-apa saya anak miskin ini. Tak apa bang. Pagi makan, sore tiada. Baju satu kering di badan. Kalau abang setia kepada saya, itulah yang saya cari bang. Ibu lucu itu je suami. Ani yang saya ibu mah. Cuy itu awak andaknya happy kecil orang piaman. Lah nikah jo anak rajo tadi. 1 tahun sudah tu pak. Nyoimbau di rajo. Mutakin sikona. Aka bapak. Mutakin seluruh buku di pustaka telah engkau baca. Sudah pak. Engkau pahami. Engkau pahami. Engkau telah paham ilmu pemerintahan. Paham pak. Jadi mutakin tu pintar loh. Paham kamu ilmu hukum? Paham pak. Ya kan? Paham kamu ilmu ekonomi? Paham pak. Mutakin anak ambo cie tu pedusinya ndak ada anak laki-laki. Barek berkisah kena ringan, jauh berpindah ke nandake. Mutakin engkaulah yang akan menggantikan saya jadi raja. Karena saya tidak punya anak laki-laki. Ya kan? Kecik mutakin kurang laweh tapak tangan pak. Joka insa ruang ambo tampuang. Tapi saya minta dididik dari bapak yang telah berpengalaman. Akhirnya mutakin anak yatim piatu tadi karena kejujurannya dia diangkat jadi raja. Ladonya membuat baliho kan. Ikolah payah membuat baliho latang ada kabun sawit. Awak nak tangkik tu. Habis itu saja. Nyontok satu membuat baliho tu pak ditanya diri awak dulu. Pertama takah, nang kedua tokoh, nang ketiga tagih, nang keempat toke. Kalau tak ada pitih jangan satu. Ini apa? Ya kan? Jadi apa modal mutakin tadi? Dia hijrah ke negeri lain, modalnya kejujuran. Dari anak yatim dia berhasil jadi raja tanpa membuat baliho. Tidak ada pencitraan. Dia sempat jadi raja. Apa modelnya? As-siddiq abada. Nah, Allah wak mengaji itu panik dia lah 3 hari kau segera jo. Kalau ada yang salah pak, saya mohon maaf kepada jemaah masjid, kepada bapak pengurus, kepada bapak kapolsek, bapak kepala desa, bapak kepala dusun. Saya doakan bapak amanah dalam bekerja, membimbing rakyat kita, dan mudah-mudahan saja sawit ini sudah mulai naik harganya kembali, dan mudah-mudahan sampai 10.000 sekilo. Amin. Doa orang siap, gua kadang-kadang nyo kabulkan di Allah apa. Pian mo doa, no dapat jangan dapat sumpah yang mo. Ya kan? Sehat-sehat jo lah ustaz doa. Dapat jo nyo kamari. Walaupun umurnya lah gaik, sehatkan jo nyo ya Allah. Saya begitu pula. Ya kan? Sebab di negari awak ko pak aneh. Sawit murah, minyak mahal. Asyik nama main dah. Orang kampung beli minyak mahal pak. Sawit dijual de orang kabun murah. Asyik nama main.
Itulah kapindiang. Kapindiang di balik dindiang, si pasan di balik papan, si picik daun si picik, pembungkuih daun jelatang, nan cadik mengulicik, nan bodoh membayutang. Itu terjadi. Mudah-mudahan ke depan bisa berubah lagi. Amin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.